Kemudian setelah sudah ini yang sudah saya siapkan itu lapisan untuk bagian TM-nya. Untuk bagian TM kita jahit lapisan, ini kita buat dulu untuk kita potong lapisannya dan dengan panjang sepanjang-panjang bajunya. Lalu untuk lebar lapisannya itu 8 cm. Kemudian ini ada dua model lapisan, untuk bagian kanan kiri itu berbeda. Untuk sebelah kanan ini kita membentuk polanya lapisan seperti ini, jadi langsung menyambung ke bagian bahu seperti ini. Lalu untuk bagian yang kiri ini cukup lapisannya satu lurus gini aja, tapi lebarnya sama 8 cm. Dan selanjutnya langsung aja ini kita pasang ke bagian TM nya. Kita pasang dulu untuk bagian lapisan sebelah kiri. Posisinya ini bagian baik atau bagian luar baju, bagian kanan. Lalu lapisannya ini jadi bagian baik bertemu dengan bagian baik. Seperti ini, kemudian langsung kita jahit. Kemudian setelah sudah kita jahit seperti ini, kita tindas di bagian lapisannya dengan lebar 1 jarum. Sudah seperti ini. Kemudian setelah sudah kita jahit lapisannya sebelah kiri, kita jahit untuk sebelah kanan lapisannya. Ini kita ambil kainnya yang sebelah kanan, lalu lapisannya ini bagian baik bertemu dengan bagian baik. Setelah sudah seperti ini, kemudian sama kita tindas bagian lapisannya. Setelah sudah kita tindas seperti ini, lalu kita nanti ambil kain dan kita cari untuk motif yang ada tumpalnya seperti ini. Nanti kita tempelkan di bagian sebelahnya tumpal yang bagian satu ini. Kemudian setelah itu, ini juga udah kita potong untuk bagian tumpal yang akan kita tempel sebelahnya dengan motif ini. Ini masing-masing kita beri kampu sekitar 1 cm.
Kemudian caranya untuk sebelah ini bagian baik bertemu dengan bagian baik, dan kita usahakan untuk bagian yang satu motif ini sejajar dengan bagian yang satunya. Lalu ini kita kasih jarum pentul dulu. Seperti ini. Setelah sudah kita kasih jarum pentul seperti ini, baru kita jahit. Dan jangan lupa di awal jahitan kita kunci supaya kencang dan tidak lepas. Setelah sudah seperti ini, kita press dulu bagian ininya. Dan ini sudah kita press. Lalu setelah itu bagian sebelahnya, sisa kampo ini kita lipat ke dalam dan kita tindas. Kemudian selanjutnya kita menjahit lapisannya di bagian bawah ini. Caranya lapisannya ini kita hadapkan keluar seperti ini. Setelah sudah menghadap keluar kayak gini, kita jahit sesuai radar dengan kampu 4 cm. Seperti ini. Lalu kita balik. Lalu untuk bagian tepinya ini kita rapikan menggunakan gunting. Dan hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita membuat sabu untuk bagian sebelah kiri. Pertama ini untuk hasil sementaranya itu seperti ini untuk bagian depannya. Lalu untuk mengukur sabu itu dari bagian kiri, dari pinggang ini sampai menuju ke kanan. Kita ukur dari pas di tepat bagian pinggangnya di sini. Kira-kira kita di sini ada 24. 24 itu
sampai ujung kampuh. Jadi nanti kita potong sabuknya dengan panjang 26 dengan lebar 4 cm dan panjangnya dengan panjang 26 cm. Kemudian untuk sabuknya ini kita pakai dengan motif tumpal seperti ini. Setelah sudah kita potong untuk sabuknya ini, kita pakai bagian tumpalnya, lalu kita potong dengan panjang 27 atau 26. Kemudian dengan lebar 4 cm kita memakai tumpal bagian ininya. Lalu untuk lebarnya 4 cm dan kita bentuk seperti segitiga untuk bagian tepinya seperti ini. Kemudian langsung ini kita jahit. Setelah sudah kita jahit seperti ini, kita tipiskan untuk bagian kampuhnya. Lalu ini kita balik. Caranya ini kita buka kayak gini, bisa menggunakan alat ini ataupun menggunakan gunting karena ini lebih lebar jadi gampang untuk membaliknya. Kemudian untuk bagian ujungnya ini kita sogok terus menggunakan gunting ataupun bahan yang lancip. Lalu ini kita tarik. Dan hasilnya seperti ini, dan baru kita press untuk bagian tepinya supaya lebih rapi. Kemudian kita ambil untuk bagian yang sebelah kiri. Lalu ini untuk cara menempelkan sabuknya ini tepat di bagian pinggangnya. Bagian pinggangnya ini, kemudian kita beri tanda dulu. Seperti ini, baru ini kita jahit. Baru ini kita jahit. Dan sudah selesai untuk cara membuat sabuk di bagian kirinya. Kemudian selanjutnya, setelah sudah kita membuat sabuknya untuk sebelah kiri atau ikat talinya, kemudian kita menyambungkan untuk bagian depan dan belakang, bagian sisi dan bagian bahu. Kemudian setelah sudah ini, kita kasih jarum pentul untuk bagian bahu dan bagian sisi. Pertama kita jahit dulu untuk bagian bahunya.
Setelah itu bagian sisinya. Karena untuk bagian sisinya ini kita gunain untuk saku sembunyi, jadi kita ukur dulu dari pinggang turun 5 cm, lalu kita kunci. Dan untuk lebar sakunya itu 13, jadi dari jarak turun 5 cm ke 13 itu tidak usah kita jahit karena kita pasang untuk bagian sakunya, dan kita jahit mulai dari turun 13. Dan hasilnya seperti ini. Setelah itu aku akan menunjukin untuk cara tutorial membuat saku sembunyi untuk bagian sisi. Pertama yang kita perlukan untuk cara menjahit saku sembunyi, kita siapkan dulu untuk kain atau tempat sakunya. Aku memakai 2 warna kayak gini. Caranya, pertama kita ambil dulu untuk kain yang polosnya ini posisinya yang ini bagian depan. Lalu ini caranya untuk menjahitnya itu seperti ini, dari ini. Kemudian ini kita jahit tepat di bagian radernya. Setelah sudah kita jahit seperti ini, baru ini kita letakkan di bagian ini. Lalu ini kita tindes di bagian kainnya, kain yang warna polos. Dan jangan di bagian bajunya jangan sampai terjahit. Hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ambil bagian ini yang satunya, lalu ini kita tumpuk. Bagian tepinya ini kita kasih jarum pentul dulu. Usahakan bagian tepi dan atas bawah ini kita sama. Lalu untuk bagian yang satunya ini kita jahit di kampuh di bagian yang belakang. Jangan lupa kita kunci dulu.
Setelah sudah seperti ini, baru bagian atas dan bawah kita jahit, dan bagian tepinya juga kita jahit. Kita jahit dari bagian bawah dulu. Lalu bagian tepinya. Setelah itu bagian yang atas. Lalu kita kunci. Nah, seperti ini caranya untuk menjahit saku sembunyi. Kemudian setelah itu supaya tidak lepas, ini kita cawel untuk bagian yang atas sakunya. Bagian atasnya ini kita cawel dengan bagian kupnat supaya tidak lepas. Gunanya untuk bagian atasnya ini kita cawel supaya tidak jatuh untuk bagian sakunya. Jadi seperti ini untuk langkah membuat saku sembunyi untuk bagian sisi. Selanjutnya kita menjahit untuk bagian kerahnya. Pertama, sebelum kita menjahit kerahnya, ini bagian TM ini, bagian kanan dan kiri. Ini kita kasih karena ini kerah Shanghai full. Jadi untuk bagian ini bertemu dengan bagian ini. Jadi untuk bagian sebelah kanan, bagian ini kita lapis, maksudnya kita jahit sampai batas hitam TM ini. Lalu untuk bagian kiri dari TM sampai batas ujung TM yang ini. Sudah saya beri tanda. Kemudian setelah sudah kita jahit, nanti kita ukur keliling untuk ukuran lingkar lehernya. Pertama, bagian ini lapisannya kita lipat ke luar, lalu kita beri jarak 1 cm kantongnya. Kita jahit dari TM sampai dengan batas ini. Setelah sudah kita jahit, baru ini kita potong seperti ini, lalu ini kita balik, dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian untuk sebelahnya, sebelah kanan juga caranya sama. Kita jahit sampai dari TM sampai batas tumpal yang bagian ini. Lapisannya ini kita balik seperti ini. Baru ini kita jahit.
Setelah sudah, baru ini kita potong. Lalu ini kita balik. Dan hasilnya akan seperti ini. Setelah sudah, baru ini kita ukur ukuran lingkar lehernya dari sini sampai bertemu dengan bagian kanannya. Ini kita ukur keliling. Dan terdapat 48, jadi kita buat untuk kerahnya itu 48 cm. Kemudian setelah sudah kita ukur untuk bagian lingkar lehernya, lalu sudah saya potong untuk bagian kain kerasnya. Ini membentuk kerah Shanghai seperti ini. Lalu untuk untuk kerahnya saya gunain untuk bagian yang tumpal ini. Jadi nanti kita tempelkan kain kerasnya di bagian tumpal ini. Lalu untuk lapisan yang kedua, kita tidak memerlukan kain keras, cukup ataupun kain kapas. Jadi untuk lapisan yang kedua itu cukup kainnya saja supaya tidak tebal dan lebih terlihat rapi. Dan seperti ini untuk kain kerahnya setelah sudah kita press ke bagian kainnya. Kemudian dari lapisan yang pertama dan kedua, ini bagian baik bertemu dengan bagian baik. Kita jadikan satu seperti ini. Lalu bagian atasnya kita jahit dulu. Setelah sudah seperti ini, baru bagian tangannya ini kita potong. Lalu kita balik bagian ininya. Lalu setelah sudah seperti ini, baru nanti kita press. Setelah sudah kita press seperti ini, baru kita jahit, kita sambungkan ke bagian bajunya. Ini kita ambil untuk bagian badannya. Caranya, ini bagian baik, ini bagian yang luarnya bertemu dengan bagian yang sudah kita lapisi kain keras.
seperti ini. Kita sematkan jarum sampai keliling. Setelah sudah kita kasih jarum pentul, baru ini kita jahit. Kemudian setelah sudah kita jahit seperti ini, lalu ini kita potong-potong bagian kampuhnya. Lalu bagian lapisan yang kedua ini kita lipat ke dalam seperti ini. Ini bagian dalam baju. Lalu setelah sudah, baru jarum pentulnya ini kita pindahkan keluar seperti ini dan kita jahit di sela jahitan ini. Ini kita jahit dari luar. Jadi seperti ini untuk hasilnya kerah Shanghai.